Nah, teman-teman, kita ke contoh soal selanjutnya, yaitu anti radikalisme. Saat Anda melakukan penyuluhan di sebuah desa, Anda mendengar salah satu tokoh masyarakat setempat mulai menyebarkan pemahaman bahwa kebijakan bantuan pemerintah adalah bentuk konspirasi untuk melemahkan kelompok agama tertentu. Suasana warga mulai terprovokasi. Apa yang Anda lakukan? A. Langsung membantah pernyataan tokoh tersebut di depan warga agar provokasi tidak meluas lebih jauh. B. Melanjutkan penyuluhan seolah tidak mendengar apa-apa untuk menghindari konfrontasi fisik dengan warga. C. Mendekati tokoh tersebut setelah acara selesai untuk berdiskusi secara tenang dan memberikan data valid mengenai kebijakan tersebut. D. Menyisipkan penjelasan rasional dan data kebermanfaatan bantuan dalam materi penyuluhan secara objektif tanpa menyerang secara pribadi. E. Melaporkan tokoh masyarakat tersebut kepada pihak kepolisian karena telah menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian. Oke, teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman, jadi jawaban yang tepat adalah D, menyisipkan penjelasan rasional dan data kebermanfaatan bantuan dalam materi penyuluhan secara objektif tanpa menyerang secara pribadi. Nah, teman-teman, untuk pilihan D ini memperoleh skor 5 karena dinilai cerdas dan strategis. Ini jawaban terbaik karena Anda tidak menyerang oknum secara personal yang bisa memicu keributan, melainkan meluruskan pemahaman warga menggunakan data objektif dalam materi penyuluhan. Nah, pilihan C itu memperoleh skor 4 karena komunikatif tapi kurang efektif. Nah, pendekatan personal kepada tokoh masyarakat itu baik, teman-teman. Namun, kelemahannya adalah warga yang sudah terlanjur mendengar provokasi belum mendapatkan klarifikasi langsung dari Anda. Nah, jika teman-teman tadi memilih pilihan A, itu akan memperoleh skor 3 yang mana berani tapi reaktif. Nah, membantah langsung menunjukkan integritas pada Anda sebagai ASN, namun caranya yang konfrontatif di depan umum berisiko memicu debat kusir atau bahkan konflik fisik di tengah atau di lokasi penyuluhan. Nah, skor 2 ada pada pilihan B, apatis dan menghindar, yang mana mengabaikan provokasi berbahaya karena dianggap sebagai pembiaran. Jadi sebagai ASN, Anda punya tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan dan meluruskan disinformasi terkait kebijakan negara. Dan skor paling rendah, teman-teman, ada pada pilihan E, yang mana terlalu ekstrim dan kaku. Jadi melaporkan ke polisi adalah langkah terakhir jika langsung dilakukan tanpa upaya persuasif atau edukasi terlebih dahulu. Jadi Anda akan dianggap sebagai ASN yang represif dan justru menjauhkan masyarakat dari pemerintah. Oke, teman-teman, kita ke contoh soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya ini adalah profesionalisme. Anda adalah anggota tim pengadaan barang. Jadi, seorang vendor yang merupakan teman lama Anda memegang atau memenangkan tender secara murni karena kualitasnya.